Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Muhaimin. Saya dari kelas manajemen 04. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi lahir pada sekitar tahun 568 Masehi di Isfahan. Salman Al-Farisi memiliki nama Persia yaitu Rojbe Hosnudan. Ia telah memiliki banyak tentang siasat dan strategi perang. Dia itu mempunyai bakat sejak kecil tentang siasat dan strategi perang. Salman Al-Farisi ini juga lahir dari tumbuh keluarga berada di Persia. Mulanya si Salman ini menganut kepercayaan Persia yaitu agama Zoroaster dengan menyembah sebuah api. Nah, pada suatu ketika Salman Al-Farisi ini ditugaskan oleh ayahnya untuk pergi ke kebunnya yang luas. Dalam perjalanan, si Salman melihat sebuah gereja. Di situ Salman juga melihat orang Kristen sedang beribadah. Lalu si Salman pun penasaran, mencoba mengecek ke dalam apa yang dilakukan oleh orang-orang di dalam gereja itu. Sampai si Salman ini lupa untuk ke kebun tadi yang disuruh oleh bapaknya tadi. Saat hari menjelang malam, Salman pulang lalu bercerita kepada si sang ayah bahwa si Salman ini sangat terkesan dan sangat tertarik pada agama Kristen. Lalu pengakuan itu pun membuat sang ayah sangat marah dan sampai merantai kaki si Salman karena takut si Salman ini akan berpindah agama. Beberapa hari kemudian si Salman ini akhirnya berhasil kabur dari rumah. Dan dia pun pergi ke Suriah untuk mendalami agama Kristen. Setelah beberapa tahun di Suriah, Salman teringat ada cerita kemunculan seorang nabi di tanah Arab. Oleh karena itu, ia pun pindah ke tanah Arab dengan menumpang suku Kap. Sayangnya Salman ini ditipu dan berakhir menjadi budak umat Yahudi di perkebunan kurma di Madinah. Jadi si Salman ini ingin menebeng dengan suku Kap tadi, tapi sayangnya dia ditipu dan dijadikan diperbudak di perkebunan kurma di Madinah nih. Sampai pada akhirnya ada suatu ketika Nabi Muhammad ini hijrah dari Mekah ke Madinah. Salman Al-Farisi memberanikan diri menemui Nabi. Kejujuran Rasulullah menjadi salah satu faktor yang membuat Salman yakin untuk masuk Islam. Nabi Muhammad bahkan menebusnya dan membebaskannya dari perbudakan. Sejak itu Salman menjadi salah satu sahabat Nabi yang ikut berjuang bersama umat muslim lainnya pada awal kemunculan Islam. Menjadi seorang muslim dan terlibat dalam sejumlah peristiwa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya itu perang Khandaq. Ketika itu pada tahun 5 Hijriah, peristiwa perang Khandaq atau dikenal sebagai pertempuran Al-Ahzab yang didalangi oleh pasukan kaum kafir Quraisy, Mekah dan Yahudi Bani Nadir. Mereka menghimpun pasukan gabungan dengan kuda dan persenjataan lengkap menyerang Rasulullah dan kaum muslimin di Madinah untuk membumi hanguskan Islam. Jadi mereka memang benar-benar ingin menghancurkan agama Islam. Sampai dia membawa sebanyak 24.000 prajurit yang dipimpin oleh Abu Sufyan dan Uyainah bin Hisn bergerak untuk mengepung dan menyerang Madinah dengan satu serangan yang mematikan. Pasukan tersebut didukung berbagai kabilah dan kelompok kepentingan yang memandang Islam sebagai ancaman demikian, tulis Khalid Muhammad. Khalid dalam buku biografi 60 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Si Salman pun pencari kebenaran tadi mendapatkan ide untuk menggali lubang di perang tersebut. Dia menyampaikan idenya kepada sang Rasulullah. Dia menyampaikan kaum muslimin menyuruh kaum muslimin untuk menggali parit atau kandak sebagai perlindungan untuk pertempuran sepanjang daerah terbuka sekitar Madinah. Upaya tersebut ditawarkan Salman agar bisa mengatasi musuh sekaligus mencegah jatuh korban yang banyak strategi dan Persia tersebut. Jika maksud dari Salman Al-Farisi ini, jika dia menggali lubang, dia memancing para kaum kafir Quraisy untuk bisa terjebak di dalam lubang ini. Kemudian Salman Al-Farisi dan kaum muslimin bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bekerja tiada hentinya menggali parit selama beberapa hari sebagai orang yang mengusulkan penggalian. Salman pula menemukan batu besar yang memancarkan cahaya hidayah dan kebaikan.
Hingga sampai waktunya pasukan Quraisy hendak menyerang mereka masuk ke dalam parit yang begitu besar terbentang di hadapannya. Jadi jebakan parit dari Salman Al-Farisi ini berhasil menjebak kaum Quraisy. Hal tersebut sangat di luar perkiraan mereka dan terbayang oleh kekalahan menaklukkan kota Madinah. Akibatnya 1 bulan lamanya pasukan Quraisy ini hanya berdiam diri dalam tenda-tenda. Mereka tanpa mampu menyerang Madinah. Jadi mereka tetap terjebak di dalam sebuah lubang yang digali oleh Salman Al-Farisi ini bersama kaum muslimin lainnya. Akhirnya pada suatu malam Allah mengirimkan angin kencang yang menebarkan tenda-tenda dan meluluhkan lantakan kekuatan mereka. Alhasil Al-Busgin memerintahkan pasukannya mundur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering memuji kecerdasan dan keilmuan Salman sebagaimana beliau memuji akhlak dan agamanya pada peristiwa perang Khandaq. Para sahabat Ansar berdiri seraya mengatakan Salman adalah bagian dari kami. Para sahabat Muhajirin pun menyahut, tidak, ia adalah bagian dari kami. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Salman adalah bagian dari kami, Ahlul Bait Salman Al-Farisi, layak mendapatkan kehormatan itu. Bahkan Ali bin Abi Thalib pun menjulukinya dengan sebutan Decuman Al-Hakim. Dari kisah